Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang membuka kemungkinan menuntut hukuman mati kepada tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor kerjasama periode 2018 hingga 2023 dianggap tepat. Pernyataan tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, sepakat hukum mati, ujarnya saat dihubungi Suara.com pada Jumat 7 Maret 2025. Hipnu mengemukakan, hukuman berat pantas dijatuhkan kepada tersangka karena perbuatan tersebut sangat merugikan negara. Perbuatan dilakukan di negara dalam keadaan banyak hutang, situasi COVID waktu itu, dan kerugian negara yang amat besar. Ujarnya, meski baru sebatas pernyataan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin, Hipnu mengatakan untuk menguji pernyataan tersebut sudah semestinya harus terus dikawal. Pernyataan Jaksa Agung harus dikawal, ujarnya. Sebelumnya, pernyataan senada juga disampaikan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Judri Sitompul. Ia mengatakan bahwa menjatuhkan hukuman mati terhadap para tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina sudah tepat. Apalagi dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2018 hingga 2023, bertepatan dengan pandemi COVID-19 yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional non-alam. Sudah tepat karena menurut Undang-Undang Korupsi, jika tindak pidana dilakukan pada masa bencana ancaman hukumannya adalah pidana mati, katanya saat dihubungi Suara.com. Untuk diketahui, dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pidana Korupsi menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Sebelumnya, Burhanuddin mengatakan sedang menimbang untuk menuntut hukuman berat yang akan diberikan kepada tersangka. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID? Dia melakukan perbuatan itu dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat, katanya pada Kamis 6 Maret 2025. Burhanuddin juga mengemukakan bahwa korupsi yang dilakukan saat itu bisa berujung pada hukuman paling berat untuk dijadikan tuntutan. Bahkan, dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati, katanya.